Ke Tiangxuan semua saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan tersenyum bahwa itu bukan masalah. Itu mudah untuk diucapkan, mudah untuk diucapkan. Sejak itu, sesepuh Ke Tiangxuan membawa junior mereka ke kursi, sementara Yao Yuekong tersenyum tipis. Aku masih muda, jadi aku akan duduk bersama Tianxing dan yang lainnya. Ada juga banyak meja untuk jamuan pernikahan di setiap pulau spirit. Meskipun Ke Tiangxuan dan yang lainnya sudah tua, mereka tidak terlalu sombong. Jelas bahwa junior yang duduk bersama mereka akan terkendali. Setelah berulang kali menahan, Yao Yuekong masih menyatakan bahwa dia ingin berada di meja yang sama dengan Qin Yichen, dan Ke Tiangxuan dan yang lainnya hanya bisa menerimanya dengan senang hati. Setelah melihat adegan ini, Xiang Haoya dan Permaisuri Ziya saling memandang sebelum diam-diam menghela nafas lega. Ayolah, saudara-saudara, hari ini adalah hari yang sangat bersukacita. Saudara, saya akan memberikan sedikit makna, dan saya akan memberikan Anda beberapa cangkir dulu. Setelah itu, Xiang Haoya secara pribadi mengangkat kacamatanya untuk bersulang lagi, dan bahkan junior di meja Qin Yichen menikmati perlakuan seperti itu. Xiang Haoya juga merupakan tetua tertinggi dari sisi klan Kaisar, jadi untuk menyelamatkan muka, dikhawatirkan klan Kaisar Ke akan membuat masalah di tempat, sehingga kedua belah pihak telah lengser. Gong dibunyikan, nyanyian dan tarian dimainkan, dan ada seorang wanita cantik dari suku Senzi bernyanyi dan menari, dan pria tampan dari suku Gajah Dewa menabuh genderang. Dengan pemukulan drum, Qin Yichen hanya merasa bahwa atmosfer kegembiraan ini tidak ada bandingannya. Kamu makan perlahan. Bukankah kamu makan di rumah atau semacamnya? Perhatikan gambarmu. Kamu sekarang adalah jenderal yang mengendalikan puluhan juta tentara sihir. Dan melihatnya, meskipun kamu tidak tahu kamu melahapnya Anda pasti bersaing dengan kaisar lain. Cara berbicara dan tertawa seperti itu sedikit lebih. Mengambil piring hanyalah tindakan praktis saat minum. Dibandingkan dengan Qin Yichen, yang jelas jauh lebih vulgar, Putri Wenxing dengan lembut menginjaknya dan diteruskan. Terdengar malu dan kesal. Aku harus makan kembali. Namun, Qin Yichen berkata dengan wajah lurus, dan Anda mengatakan itu, saya benar-benar belum memakannya selama bertahun-tahun ini. Hal terbaik yang pernah saya makan adalah sup yang Anda buat. Putri Wenxing tidak bisa berkata-kata, dan dia merasa sedikit tertekan tentang kayu itu. Ini bukan kemunafikan, tapi beberapa orang kuat berdiri lebih tinggi, dan setelah mereka berkuasa, tidak sedikit yang kecanduan kenikmatan. Bicara soal kayu, dia juga seorang jenderal bergengsi, dengan puluhan juta pasukan di bawah komandonya, tapi sepertinya dia tidak punya kebiasaan buruk sama sekali. Dan yang membuat Putri Wenxing merasa paling lembut adalah dengan kekuatan kayu, dia hanya perlu mengaitkan jari-jarinya dan bertanya kepada para pelayan wanita dari banyak klan kecil di Tiangwan. Takut mereka akan berinisiatif untuk naik ke tempat tidurnya. Namun, kayu tidak pernah dibuat seperti ini. Hal terbaik yang saya makan selama bertahun-tahun ini adalah sup yang direbusnya. Putri Wenxing tidak lagi menghalangi dia, tetapi dengan lembut menuangkan anggur untuk hidangannya. Pada saat ini, Putri Yushu dan Xiang Longseng juga mengenakan jubah pernikahan, dan berjalan di antara para kaisar untuk bersulang dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tetapi ketika Qin Yichen sedang makan dan minum, dia melihat Ke Tiangxuan, yang sudah minum, tiba-tiba menamparkan meja anggur. Tianxing, ayo, isi anggurnya. Ayo kita pergi ke Yuan Tiandi bersama untuk minum. Ya, setidaknya, ini penuh untuk semua orang. Ayo kita pergi ke Kaisar Surga untuk bersulang. Sumpit yang diukir dari batu giok yang indah di tangan Qin Yichen sedikit terkejut, dan dia terdiam beberapa saat. Setelah menelan daging unggas yang abadi di mulutnya, dia perlahan-lahan mengambil termos pinggul, dan cairan giok berubah menjadi busur yang indah. Bahkan Yao Yuekong sedikit mengulurkan telapak tangannya untuk menghentikan Kun Saus menuangkannya, tetapi sebaliknya dia mengambil cangkir anggur dan mengisinya sendiri. Ayo, mari kita hormati Kaisar Yuan Tian. Suara Ke Tiangxuan tidak nyaring tapi tidak terlalu kecil, meski sangat bising di pesta pernikahan saat itu, dan ada pembicaraan dan tawa di mana-mana. Tapi jangan lupa, semua tamu yang hadir kuat dari pihak yang terkenal, dan tidak sulit untuk menangkap anomali dari suara bising ini. Untuk beberapa saat, banyak tamu meletakkan gelas anggur mereka dan mengangkat kepala dengan penuh minat. Dan sepasang pendatang baru yang hanya menghormati klan Wei yang juga berdiri di sana. Garis besar alis Willow Putri Yushu sedikit berkerut, dan dengan lembut menarik Xiang Longseng. Xiang Longseng juga mengerutkan kening. Suku Kaisar Ke bersulang untuk Kaisar Yuan Tian ini. Bukankah terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai musang bagi ayam jantan untuk salam tahun baru? Xiang Longseng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak sangat tenang, dan dia tahu bahwa dengan kualifikasinya, dia tidak bisa mengatur hal semacam ini. Xiang Longseng memandang ayahnya, dan para tetua yang membantu memblokir anggur dan menemani berbagai kaisar minum. Xiang Haoya juga bangkit sedikit, tetapi saat dia bangun, dia melihat jari kaki Ke Tiangxuan sedikit tersembunyi di bawah meja. Gemuruh. Dalam sekejap, Qin Yichen merasakan pulau roh di bawah kakinya tiba-tiba naik,
dan Pulau Ro perlahan naik sampai sejajar dengan puncak di mana Yuan Tiandi berada. Ayolah, Kaisar Yuan Tian, kami orang tua, bawakan boneka itu untuk bersulang untukmu. Ke Tiangxuan mengangkat senyum kuno, seolah-olah seorang lelaki tua yang berpengetahuan luas menangani adegan seperti itu dengan mudah dan tenang. Begitu pembicaraan dan tawa berakhir, para Taois di meja Ke Tiangxuan mengangkat gelas anggur mereka satu demi satu, tetapi tidak ada dari mereka yang bangkit, hanya berpisah dari Linggau dan mengangkat gelas mereka jauh-jauh. Tindakan ini membuat adegan pesta pernikahan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata ekspresi yang berbeda tertuju pada Qin Yichen. Banyak orang kuat yang terkejut, apakah ini bersulang? Dan Kaisar Yuan Tian, apakah Anda tidak repot-repot menyebutnya yang mulia? Meskipun Kaisar Yuan Tian juga berarti Kaisar Tian, nyatanya nama Kaisar Yuan Tian disebut Yuan Tian. Ketika menjadi kaisar, ia dihormati sebagai Kaisar Yuan Tian oleh semua pihak. Meski dengan kata Tiandi, senyuman di antara ucapan Ke Tiangxuan itu jelas hanya menyebut nama Yuan Tiandi. Wajah Xiang Haoya sedikit suram, dan dia ingin melangkah maju. Tetapi dia hanya mengambil satu langkah. Tetapi sosoknya sedikit gemetar, seolah-olah dia tidak tahu siapa yang diam-diam mengirimkan suara, sehingga dia bisa stabil sementara. Lautan bunga yang mengapung di langit tampak stagnan. Ribuan tamu sangat menyadari apa artinya mengangkat Linggau ke ketinggian yang sejajar dengan Kaisar Yuan Tian. Ini jelas menunjukkan bahwa Anda ingin duduk sejajar dengan langit. Sejujurnya, meskipun semua tamu tahu bahwa klan Kaisar Ke sekarang telah sepenuhnya berbalik melawan Kaisar Yuan Tian, mereka tidak berani membayangkan bahwa klan Kaisar Ke berani memimpin hari ini. Xie Feiling, yang sedang duduk di meja dengan banyak tetua klan iblis, menggelengkan gelasnya dan mencibir. Dalam lingkungan yang sepi, cibiran Xie Feiling sudah cukup untuk menyebar ke telinga semua tamu. Tetapi dia tidak bermaksud membatasi sama sekali. Bagaimanapun, dia menertawakan kelompok anti pencuri, bukan membuat marah Yuan Tiandi. Di mata Xie Feiling, semua tindakan Qin Yichen benar-benar konyol. Xie Feiling tahu bahwa lebih dari satu kaisar yang hadir yakin bahwa Kaisar Yuan Tian sedang duduk di atas mereka. Tetapi dia lebih tahu bahwa burung awal seringkali yang dipukuli paling buruk. Dalam beberapa hari terakhir, sekelompok desas-desus anti pencuri telah menyebar, dan pisau pencuri yang hampir terbunuh telah digambarkan sebagai Tian Jiao yang mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Xie Feiling merasa lucu. Kaisar Yuan Tian belum menyelesaikan rekening dengan anti pencuri ini. Tetapi anti pencuri ini berani menendang hidungnya di wajahnya.